Yang pertama, judul ini ingin mengelaborasi beberapa review singkat saya terhadap apa sih yang di Indonesia lakukan dalam konteks psikometri untuk membangun masyarakat Islam. Ini pertanyaan yang berat ke saya sebenarnya waktu di UKM. Apa yang Indonesia lakukan? Mereka ingin belajar tentang pembangunan masyarakat Islam. Nah, kemudian karena saya di konteks psikometri, waktu itu di masyarakat psikometri Malaysia, saya ingin share beberapa catatan. Yang pertama, mungkin sedikit aja psikometri dan apa konsep saya tentang pembangunan masyarakat Islam, barangkali nanti ada yang tertarik, dan kemudian bagaimana kondisi psikometri dalam pembangunan masyarakat Indonesia yang saya coba survei secara sekilas, tidak merupakan literature review yang sangat komprehensif ya, tapi mungkin punya gambaran khusus untuk adik-adik seperti apa pemanfaatan psikometri dalam konteks pembangunan masyarakat Islam di Indonesia. Nah, kita tahu kalau menyebut psikometri di mahasiswa ya, kamu semua selalu saya bilang psikometri simpel saja dari kata psycho dan matrix. Jadi psycho main mental, main perilaku, behavior, dan metrik itu adalah standar pengukuran. Jadi dengan dua kata ini sangat cepat orang tahu. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang terkait dengan standarisasi dan metode pengembangan instrumen untuk mengukur psikologi manusia. Jadi sesimpel itu. Tetapi dalam perkembangannya, setidaknya saya selalu mengelompokkan psikometri sekarang ini tidak hanya pengembangan alat ukur, validasi alat ukur, reliabilitas alat ukur. Tiga yang di atas ini sangat populer. Kemudian skala pengukuran ini juga di dunia psikologi 100 tahun terakhir ini menggunakan standar pengukuran yang dibakukan oleh psikometri. Mulai 50-75 tahun terakhir dominan dengan pemodelan juga dan pengembangan teori. Jadi Anda biasanya terapan psikometri di 6 area ini ya. Nah, yang kedua, ini konsep yang mungkin menarik ya bagi adik-adik kita terkait dengan pembangunan masyarakat Islam. Peran dari psikologi di mana nanti dalam konteks membangun masyarakat Islam. Kalau kita bicara pembangunan masyarakat Islam, ini tentu upaya yang continuous, yang terus-menerus, dan ada pada level individu, ada pada level community, organisasi, dan pemerintah, termasuk masyarakat sipil. Jadi kita, kalau mau membangun masyarakat Islam, ya ada individunya dibangun, level masyarakat, dan banyak ormas-ormas juga membangun, pemerintah membangun, termasuk civil society. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Islam, itu kata kuncinya. Jadi the quality of life dari masyarakat Muslim. Kalau mau membangun masyarakat Islam, ya quality of life dari masyarakat Muslim. Karena Muslim dia harus seimbang antara intelektual, spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan semuanya. Yang ujungnya adalah untuk mencapai kesejahteraan dunia akhirat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Saya kira ini definisi saya. Jadi kira-kira bayangan pembangunan masyarakat Islam harusnya diarahkan ke sini. Dan tujuannya, sekali lagi kalau dipendekkan dalam kata yang singkat, pembangunan masyarakat Islam adalah menciptakan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Islam. Jadi kalau masyarakat Islam, Muslim Indonesia, kualitas hidupnya dan sejahtera baik, itu sudah dia pembangunannya baik ya. Nah, yang saya selalu tawarkan, kalau membangun masyarakat ini di dalam konteks Islam, nanti para dosen yang lebih ahli nih, ada mungkin Ustadz Faidun, ada Pak Gazi lebih tahu. Saya selalu membuat level dari kualitas hidup Islami. Jadi pada tingkat individu, Quran dan Islam ini clear mengkonsepkan insan kamil, the holistic of Muslim. Level di atas individu itu ada level family. Jadi quality family itu harus sakinah, mawaddah, warahmah, kita tahu semua. Tapi dia naik lagi levelnya pada level community. Di Quran ada kata khairu ummah. Dan ini tidak mudah ya. Beberapa ciri ada di Quran, dan lebih tinggi lagi Quran memberikan kata quality untuk tingkat negara itu bangsa balatun thayyibatun warabun ghafur. Saya kira konsep kualitas hidup Islami dalam level individu ke keluarga komunitas bangsa Islam cukup lengkap memberikan kata kunci yang harus dilakukan dan dikembangkan oleh individu maupun oleh tadi organisasi dan komunitas bahkan negara ya. Jadi intinya quality of life dari masyarakat Muslim ini bergerak dari tingkat individu sampai ke bangsa. Dan ini saya kira sangat clear Islam bagaimana membuat 4 leveling dari quality life di tingkat individu sampai ke tingkat bangsa ya.
Nah, kalau kita di psikologi sering menyebut kalau gitu apa dimensi yang paling memudahkan kita melihat konsep quality life yang Islami ya. Nah, sering kita identifikasi kita physical well-being, kita spiritual well-being karena ini adalah konsep Muslim. Saya pisah dengan psychological and emotional well-being. Tetapi juga yang disebut kualitas hidup itu harus ada education and intellectual growth. Kalau kamu nggak berkembang sampai nanti umur berapapun, sebenarnya dia tidak masuk quality life. Orang quality life itu terus dia menumbuh kembangkan pengetahuan dan intelektualnya. Tentu ada economic well-being, ada social well-being. Saya tambahkan dia tidak quality of life kalau seluruhnya selesai sampai 6 karena dia harus social harmony. Ini mutlak orang akan menikmati hidup yang berkualitas kalau punya lingkungan sosial yang harmoni, tapi juga harus kualitas alam sekitar yang juga baik. Jadi mungkin ini dimensi yang saya sering sebut kualitas hidup Islami yang bisa dijadikan referensi kalau Anda ingin mempelajari tentang atau mengembangkan konsep kualitas hidup Islam ya. Ini tidak mudah karena saling multidimensi, berbagai faktor saling mempengaruhi dan tidak berarti satu dimensi kuat otomatis yang lain terdorong ya. Kalau Anda secara fisik materi kuat, itu belum tentu aspek psikologis Anda kuat. Jadi ini butuh keseimbangan bagaimana membangun hidup Islami. Nah, yang saya ingin share berikutnya, lantas di mana sih psikometri di konteks Indonesia ikut berperan dalam membangun masyarakat Islam? Saya mencoba sekali lagi melakukan survei sederhana, ini bukan comprehensive literature review atau yang sifatnya systematic literature review. Tapi mungkin bisa bagi adik-adik melihat apa yang telah dilakukan secara umum ya. Yang pertama, psikometrika memang dapat membantu pembuat kebijakan. Jadi di Indonesia ini ada pembuat kebijakan memerlukan ini, ilmuwan, peneliti, dan praktisi dalam melakukan penelitian dan pengembangan instrumen untuk mengukur dan memahami perilaku komunitas muslim. Pemanfaatan psikometri dan kuantitatif lainnya sangat cepat berkembang, terutama tentu karena bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan psikometrika semakin populer di 20 tahun terakhir, nanti kita akan lihat, dan survei-survei di bidang sosial, sosiologi, psikologi, dan sejenisnya jadi lebih mudah efisien, sehingga kita psikometri dirasa lebih butuh untuk bagian dari metodologi yang diperlukan. Nah, dari survei sekilas, umumnya kajian psikometri di Indonesia ini digunakan di dua area ini. Nanti kita akan lihat. Satu, pengembangan konstruk psikologi berbasis atau dalam perspektif Islam. Jadi ada konstruk-konstruk psikologi yang dikembangkan berbasis konsep Islam atau dalam perspektif Islam. Yang kedua, ada juga adaptasi teori-teori Barat, saya sebut aja Barat, kemudian tanda petik diislamisasi. Islamisasi sains proses ini. Nah, dua ini yang sampai hari ini ada. Dari kajian yang saya sekilas lihat, nanti kita lihat teman-teman bisa pelajari lebih detail. Kajian ini banyaknya tidak menggunakan banyak psikometrika modern, tetapi menggunakan pemodelan-pemodelan yang masih relatif klasik ya. Nah, hampir semua kajian yang menarik, nanti akan saya tunjukkan, itu banyak dilakukan oleh perguruan tinggi Islam. UIN, Einstein, dan Universitas Islam di luar dari Kementerian Agama yang memiliki jurusan atau fakultas psikologi, politik, atau ilmu sosial. Nah, sejalan dengan situasi yang dihadapi, memang ada kementerian dan lembaga juga mengembangkan instrumen-instrumen yang terkait dengan isu keagamaan, khususnya isu kerukunan agama, toleransi, moderasi, dan radikalisme agama. Jadi ini perkembangan dalam 20 tahun terakhir relatif membaik ya. Dan metodologi banyaknya sekali lagi masih dalam pendekatan klasik, masih jarang yang menggunakan pendekatan modern. Walaupun beberapa tahun terakhir pengembangan psikologi dalam berbagai bidang relatif meluas ya, bukan hanya di bidang psikologi, ilmu sosial lainnya, pendidikan terutama, tapi juga bahkan di kesehatan dan kedokteran. Jadi saya kira ini menarik, Pak Yahya dan saya membimbing di luar bidang psikologi, di kesehatan, pemanfaatan psikologi, kemudian di bidang-bidang pemasaran, misalnya, dan itu sangat-sangat menarik. Nah, untuk melihat apa yang terjadi di Indonesia, bidang kajiannya, saya mencoba mengelompokkan ada kira-kira 8 pengelompokan yang saya survei
yang sekarang digandrungi atau menjadi bagian dari kajian Islam di mana psikometri mendapat atau digunakan sebagai metode. Pengelompokan ini untuk adik-adik kamu bisa lihat juga ya, mungkin realnya lebih dari ini. Tapi saya kelompokkan satu topik religiositas dan spiritualitas. Ini paling banyak diminati. Kemudian etika dan akhlak Islam. Ini kedua yang diminati. Coping berbasis Islam tidak terlalu banyak. Pengendalian diri dan regulasi emosi. Kemudian kualitas keluarga Islami ini relatif banyak. Kemudian ada life satisfaction, kepuasan hidup tapi berdasarkan konsep Islam, termasuk konsep meaningful life di Barat. Isu yang cukup banyak adalah kerukunan umat beragama, kemudian ada kajian dari politik yang terkait dengan identitas Muslim dan sikap keagamaan. Ini tema-tema yang dalam rentang 5-10 tahun terakhir digarap oleh teman-teman para peneliti di Indonesia dan tentu memanfaatkan psikometri untuk memperhalus standarisasi dari instrumen ini. Nah, ada kajian khusus yang menarik dilakukan oleh kementerian, misalnya ada indeks kesejahteraan Islami dan ada indeks kepuasan layanan keagamaan. Kalau adik-adik khususnya mahasiswa ingin butuh contoh, ini saya survei, sekali lagi ini belum komprehensif, tapi survei ini menarik. Kalau Anda lihat topik 1, ini lihat. Topik 1, skala-skala yang dikembangkan sudah banyak. Skala kesalehan ritual sosial oleh Unisba, lihat UIN Syarif Hidayatullah mengembangkan skala religiusitas Islam, skala spiritualitas Islam Muhammadiyah, bahkan ada UNPAD mengembangkan skala religiusitas Muslim Indonesia. Jadi ini cukup banyak Indonesia rupanya menggarap konstruk terkait dengan religiusitas dan spiritualitas. Jadi kita cukup bangga karena ini harusnya memang Indonesia mengisi kekosongan aspek religiusitas dan spiritualitas. Muncul 2 universitas yang negeri dan non agama ya, UNPAD maupun UI. Ini menarik. Beberapa UIN dan Universitas Islam. Kalau Anda lihat, ini contoh artikelnya Anda bisa search mahasiswa, religiusitas ini yang dengan Prof. Bambang saya tulis. Kemudian yang juga menarik adalah tipe 2, kategori etika dan akhlak Islam. Ini juga ternyata banyak. Ya, lagi-lagi Universitas Islam dan UIN dominan. Yang non Universitas Islam itu hanya UIN Malang masuk skala moralitas Islami remaja. Tapi relatif terkait etika pun cukup banyak ya. Ini berarti hampir merata isunya tentang skala akhlak ini. Anda bisa lihat misalnya ada beberapa artikel yang sudah dipublikasi. Nah, yang ketiga itu adalah coping. Tadinya dipikir belum ada, tapi begitu saya survei juga banyak ya. Ada di UIN Jakarta skala coping Islami. Saya tidak tahu Bu Nasris apakah ini di Fakultas Psikologi teman-teman yang mengembangkan, tapi saya ketemu ini. Universitas Muhammadiyah, kemudian UI ya relatif dan Universitas Muhammadiyah adalah universitas di luar UIN yang banyak juga mengisi. Unisba dan Universitas Negeri Malang lagi-lagi ada non keagamaan muncul dalam skala coping Islami untuk remaja. Jadi ini menarik. Dan yang keempat, aspek pengendalian diri dan regulasi emosi juga banyak, masih didominasi oleh riset-riset dari Universitas Islam, UIN, Muhammadiyah. Tetapi lagi-lagi Universitas Negeri Malang relatif muncul terus-menerus universitas umum, dan ini menarik ya. Di luar dari Universitas Islam dan UIN, itu Universitas Negeri Malang banyak mengembangkan konstruk dan instrumen di bidang kajian-kajian psikologi Islami. Nah, yang misalnya ini relatif banyak, dan lagi-lagi Malang itu relatif produktif ya untuk ini. Misalnya topik yang Anda bisa lihat ya, ini contohnya, Anda bisa search di jurnal-jurnal. Untuk waktu singkat topik yang kelima ini kualitas keluarga Islami. Ini family psychology versi Islam. Family psychology banyak juga sudah mengembangkan ketahanan keluarga banyak, tapi ada muncul lagi-lagi di Jakarta. Saya tidak tahu Bu Nasris, Pak Pemuji apakah ini di fakultas, tapi tersurvei oleh saya ini ada skala ini. Bahkan di Bandung Unisba relatif produktif ya, UI itu sama. Skala kehormatan keluarga Islami, ketahanan berbeda, maqasid syariah juga muncul di Malang. Muhammadiyah, Unisba muncul lagi skala well-being keluarga berbasis Islam. Ini menarik karena itu artinya relatif
Universitas Keagamaan menggarap ini ya. Jadi Anda bisa search juga di beberapa jurnal terkait dengan kualitas keluarga Islam ini. Nah, yang keenam adalah ini aspek life satisfaction. Ini banyak juga di research. Kelihatannya kelompok universitas masih relatif sama, bertahan. Jadi di luar UIN itu UII, Universitas Muhammadiyah, Unisba, ini para peneliti yang tetap concern dengan isu-isu psikologi Islam. Sekali lagi, 1-2 universitas umum mulai mengkucul, dan ini Universitas Negeri Malang lagi-lagi kayaknya ada orang yang sangat terus-menerus mengkaji aspek psikologi Islam di Universitas Negeri Malang ya. Jadi ini menarik, sekali lagi banyak yang sudah dipublikasi. Dan yang ketujuh, kerukunan umat beragama, ini isu yang paling sensitif, banyak dikembangkan oleh pemerintah kecuali beberapa kampus saja. Kemenak memang berkepentingan survei tahunan ini. Kemudian PPI MUIN ini yang juga sangat kuat di dalam riset ini. Skala moderasi beragama juga kuat, dan ada mahasiswa S2 yang di psikometri yang sedang juga membakukan skala moderasi. Skala toleransi ini oleh UGM, kemudian UI Jogja dan UI bersama BNPT juga mengembangkan skala radikalisme berbasis agama. Ini sekali lagi banyak kebutuhan negara akan riset di bidang kerukunan umat beragama. PPIM juga punya indeks potensi radikalisme dan seterusnya. Skala intoleransi beragama ini mirip yang juga sedang kita kembangkan di fakultas, sedang nunggu publikasi. Ini yang masih nunggu publikasi yang saya kembangkan dengan teman-teman Budiana Burena, Religious Intolerance Skill versi UIN. Mudah-mudahan bisa cepat terpublikasi ya. Kemudian isu identitas Muslim dan sikap keagamaan juga banyak. Jadi saya kira Anda bisa lihat ya beberapa skala untuk ini. Menarik. Nah, kalau teman-teman lihat dengan ini tambahan khusus untuk indeks kesejahteraan Islami, ini dikembangkan oleh Basnas. Ini menarik, Basnas mengembangkan ini dan 2017 mulai mengembangkan, kemudian terus diperbaiki, dimensinya cukup meluas, termasuk aspek spiritual masuk di sini. Nah, yang terakhir ada indeks kepuasan layanan keagamaan, ini khususnya beberapa kementerian agama sangat banyak mengembangkan ini. Indeks kepuasan layanan kantor KUA ini juga mengembangkan indeks khusus berbagai layanan. Yang cukup lama juga saya dulu mengembangkan indeks kepuasan jamaah haji, indeks layanan produk halal. Ini hal-hal yang menjadi concern pemerintah. Nah, Bu Natris, itu sekilas background yang mudah-mudahan beri gambaran. Kalau kembali ke judul, itulah perkembangan aplikasi psikometrik dalam pembangunan masyarakat Islam di Indonesia dengan beberapa contoh yang terjadi, dan mudah-mudahan ini membuat masukan bagi adik-adik maupun teman-teman yang mau melakukan riset. Terima kasih, dan saya kembalikan Bu Natris.